Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Berturabia. Saya dari TBI semester 2. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fase dan tugas perkembangan. Fase dan di dalam topik ini ada 4 subtopik yang akan dia bahas. Yang pertama ialah fase perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupannya, lalu fase perkembangan menurut teori Piaget dan teori perkembangan sosial emosional Erikson, dan yang terakhir adalah implikasi fase perkembangan dalam konteks pendidikan. Jadi langsung saja kepada subtopik yang pertama, ialah fase perkembangan menurut manusia sepanjang rentang kehidupannya. Yang pertama dimulai dari fase bayi, yang mana fase bayi ini adalah dari umur 0 sampai 2 tahun, fase bayi dan balita. Lalu fase prasekolah dilanjutkan oleh fase prasekolah dari umur 3 sampai 5 tahun. Lalu dilanjutkan dengan usia sekolah awal di usia 6 sampai 12 tahun, di mana anak-anak yang usia 6 sampai 12 tahun itu kebanyakan sudah masuk SD, sekolah dasar. Makanya dinamakan sekolah awal. Lalu yang selanjutnya ialah fase remaja di umur 13 sampai 19 tahun. Dilanjut dengan fase dewasa pertengahan di umur 40 sampai 65 tahun. Lalu lansia di umur lebih dari 65 tahun. Yang kedua ialah fase perkembangan menurut teori Piaget. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget, yang mana beliau itu berfokus pada perkembangan siswa, perkembangan manusia, maksudnya perkembangan secara fisik manusia. Yang pertama ialah, beliau ini mengemukakan bahwa fase perkembangan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah ses motor dari umur 0 sampai 2 tahun. Lalu selanjutnya praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Lalu operasional konkret dari umur 2 sampai 11 tahun. Dan fase operasional formal dari umur 12 sampai seterusnya. Lalu yang subtopik yang nomor 3 ialah teori perkembangan sosial emosional Erikson. Teori ini dikembangkan oleh Erik Erikson, yang mana beliau ini adalah seorang ahli psikolog dalam bidang psikologi yang memfokuskan penelitiannya ini dalam perkembangan sosial, lebih ke emosi dan emosional manusianya itu. Yang pertama ialah beliau mengemukakan bahwa ada fase kepercayaan dan ketidakpercayaan, di mana fase ini terjadi pada saat manusia berumur 0 sampai 1,5 tahun. Lalu selanjutnya fase otonomi dan versus malu dan ragu, di mana fase ini terjadi pada umur 1,5 tahun sampai 3 tahun. Lalu fase inisiatif versus rasa bersalah, yang mana fase ini terjadi saat manusia berumur 3 sampai 6 tahun. Lalu fase usaha untuk kompetensi versus fase rendah diri itu di usia 6 sampai 12 tahun. Identitas versus bingung peran itu di usia 12 sampai 18 tahun. Usia remaja, dimana memang begitulah. Lalu fase intimasi dan isolasi di umur 15 sampai 40 tahun. Dan yang terakhir ialah implikasi fase perkembangan dalam konteks pendidikan. Implikasinya itu, dengan kita mengetahui ini sebagai pendidik, kita tidak perlu bingung lagi. Jadi dari fase-fase tersebut kita bisa menempatkan atau
mengetahui proses belajar apa dan bagaimana yang cocok untuk anak-anak di usia seperti ini. Kita sebagai bakal pendidik dan bakal orang tua juga bisa memahami mereka dari dengan kita tahu hal-hal seperti ini, fase-fase seperti ini begitu. Nah, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.